Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi yang berjudul argumen deduktif dengan logika mutlak. Next. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama Muhammad Iroh dengan NPM 20102, Wina Yusnia dengan 21082, Rizka Hidayatul dengan NPM 210084, Kire Himalina NPM 210095, dan saya sendiri Muhammad Zidan dengan NPM 210101. Next. Baik, yang pertama adalah logika kategorikal. Teknik pertama adalah logika kategoris. Logika berdasarkan hubungan dan eksklusif antar kategoris bagaimana dinyatakan dalam klaim kategoris. Metodenya dari Aristoteles adalah bentuk utama yang diambil logika di antara sebagian besar orang lebih dari 1000 tahun. Next. Nah, di sini ada contohnya. Pertama itu setiap siswa yang mendapat nilai A dalam matematika satu akan diundang ke acara penghargaan. Arti itu siswa yang mendapat nilai A dalam matematika satu pasti akan diundang. Contoh kedua, tidak ada yang tidak diundang ke acara penghargaan yang mendapat nilai A dalam matematika satu. Ya, jika siswa tidak diundang ke acara penghargaan, maka dia pasti tidak mendapat nilai A dalam matematika satu. Perbedaan logisnya, pernyataan pertama fokus pada hubungan sebab akibat mendapat nilai A sama dengan diundang. Terus yang pernyataan kedua menyatakan kebalikannya secara implikatif. Tidak diundang itu berarti tidak mendapat nilai A. Keduanya berbicara tentang hal yang sama tetapi dengan fokus logika yang berbeda. Next. Klaim kategorikal. Nah, kategorikal adalah pernyataan logis yang menghubungkan dua kategori atau kelompok menggunakan istilah seperti semua, tidak, atau beberapa. Ini menyatakan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut apakah inklusif, yaitu termasuk, atau eksklusif, tidak termasuk. Terdapat empat bentuk standar klaim kategorikal yang diberi nama dengan huruf A, E, I, dan O. Pertama, A klaim atau semua. Semua anggota dari kelompok S adalah bagian dari kelompok B. Contoh, semua adalah B. Perlu diketahui S subjek dan B sama dengan predikat. Contohnya, semua kucing adalah mamalia. Itu semua anggota kategori kucing masuk dalam kategori mamalia. Yang kedua, klaim atau tidak ada anggota dari kelompok S yang merupakan bagian dari kelompok B. Contohnya, tidak ada burung yang ikan. Artinya itu tidak ada anggota kategori burung yang termasuk dalam kategori ikan. Yang ketiga, iklim atau beberapa. Itu ada setidaknya satu anggota dari kelompok S yang juga merupakan bagian dari kelompok P. Contoh, beberapa mobil di jalan itu adalah mobil listrik. Nah, itu mengartikan bahwa tidak semua mobil itu mobil listrik, tapi ada beberapa. Yang empat, O-claim atau beberapa bukan. Pernyataan yang menunjukkan sebagian hubungan eksklusif antara dua kelompok. Contohnya, beberapa rumah di kompleks itu bukan rumah pribadi. Next. Nah, di sini di diagram Venn. Yang pertama yang figur satu menggambarkan klaim, yang kedua figur dua menggambarkan E-claim, dan yang ketiga E-claim, dan yang keempat O-claim. Diagram adalah alat fitur untuk menggambarkan kategori. Setiap bentuk memiliki sisi grafis sendiri. Untuk diagram Venn sudah memiliki 4 jenis kategori untuk standar. Di dalam diagram terdapat lingkaran mewakili kategori yang dinamakan istilah disir, area mewakili area yang dan area yang X mewakili area yang tidak kosong. Yang setidaknya satu item area kosong adalah bahwa itu tidak apa-apa tentang itu mungkin ditempati atau mungkin next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Wina.
Selanjutnya yaitu dari diagram gambaran pada 4. Yang pertama ada A klaim itu adalah semua adalah P. Di dalam lingkaran yang tidak tumpang tindih dengan lingkaran diarsir atau kosong. Itu ada dalam figur 1. Yang kedua adalah E klaim, tidak ada S yang P. Area tumpang tindih lingkaran S dan P yang diarsir itu merupakan kosong. 2. Selanjutnya adalah figur beberapa S P ada X di area tumpang tindih antara lingkaran S P. Selanjutnya ada O klaim pada figur 4. Beberapa S bukan P, ada X di area lingkaran S yang berada di luar lingkaran P. Nah, di dalam diagram ini ada beberapa opsi. Yang pertama, lingkaran mewakili kelas atau kategori. Yang kedua, area berbayang menunjuk bagian kode, berarti tidak elemen. Huruf itu menunjuk apa? Area tersebut memiliki setidaknya elemen, dan area kosong atau tanda bayangan atau X berarti klaim tersebut tidak menyatakan apapun tentang area tersebut. Next. Kedua ada penerjemahan klaim dalam bentuk. Ketika menerjemahkan klaim di bentuk standar, penting untuk memastikan bahwa klaim tersebut tetap memiliki arti yang sama. Yang pertama ada klaim tentang waktu dan tempat, klaim dengan kata ini kapan saja dan wherever, mana saja dia berbicara tentang waktu atau tempat dan diterjemahkan menjadi klaim A atau klaim E. Contohnya, setiap kali aku makan coklat, aku merasa senang. Artinya, berbicara tentang waktu menjadi semua waktu ketika aku makan coklat, waktu ketika aku merasa senang. Yang kedua, di mana ada asap, di situ api. Artinya berbicara tentang tempat. Semua tempat yang asapnya, berarti tempat itu apinya. Next. Nomor 2 adalah klaim tentang individu. Klaim tentang individu ini merupakan penyesuaian karena kategorikal itu bicara tentang kelompok. Untuk itu, individu diperlukan sebagai dengan satu anggota. Tentang individu diterjemahkan dalam bentuk semua atau klaim atau ada atau klaim. Kalimat aslinya ada buku itu adalah sejarah, pemahaman klaim kategorikal. Semua yang identik buku itu adalah buku sejarah. Ini merupakan contoh dari klaim. Next. Yang ketiga adalah klaim tentang benda atau massa. Ketika klaim berbicara tentang massa atau jenis benda tertentu, klaim tersebut diterjemahkan menjadi klaim tentang contoh dari benda tersebut. Contohnya, semua apel itu manis. Artinya, semua buah apel yang ada tanpa terkecuali adalah rasanya manis. Contoh lain, beberapa jeruk itu asam. Artinya, ada beberapa buah jeruk yang rasanya asam, tetapi tidak semua jeruk itu rasanya asam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiri. Selanjutnya yaitu mengenai square of opposition. Ini merupakan hubungan logis antara klaim kategorikal dengan subjek dan predikat yang sama. Poin yang pertama dapat dilihat dari gambar berikut. Terdapat klaim A dan E di seberang bagian atas bujur sangkar satu sama lain adalah klaim-klaim yang berlawanan. Keduanya bisa saja salah, tetapi keduanya tidak mungkin benar. Lalu poin yang kedua merupakan klaim I dan O. Di seberang bagian bawah kotak satu sama lain adalah klaim yang berlawanan. Keduanya bisa saja benar, tetapi keduanya tidak mungkin salah. Dan poin yang ketiga itu mengenai klaim A dan O yang saling menyilang, serta klaim E dan I yang masing-masing berada di sudut diagonal yang berlawanan satu sama lain adalah klaim-klaim yang saling bertentangan. Keduanya tidak pernah memiliki nilai keberadaan yang sama. Contoh dari square of opposition. Yang pertama, klaim contrary. Klaim A, semua subjek adalah predikat, dan E, tidak ada subjek yang predikat. Tidak mungkin keduanya benar, tetapi bisa keduanya salah. Contohnya,
Jika semua apel adalah buah, itu merupakan pernyataan yang benar, maka tidak ada apel yang buah, dan itu pasti salah. Tetapi, jika klaim A salah, E belum tentu benar. Lalu yang poin kedua, klaim subcontrary. Klaim I atau beberapa subjek adalah predikat, dan klaim O beberapa subjek bukan predikat. Tidak mungkin keduanya salah, tetapi bisa keduanya benar. Contohnya, beberapa siswa di sekolah ini adalah pemain sepak bola. Klaim O-nya, beberapa siswa di sekolah ini bukan pemain sepak bola, yang artinya keduanya benar. Lalu, poin yang kedua mengenai klaim kontradiktori. Klaim A dan klaim O, serta klaim E dan klaim I, tidak mungkin memiliki nilai kebenaran yang sama. Salah satunya pasti benar, dan yang lainnya pasti salah. Contoh klaim A, sebuah mahasiswa adalah pelajar. Dan contoh klaim O, beberapa mahasiswa bukan pelajar. Penjelasannya, jika klaim A benar, maka semua mahasiswa adalah pelajar. Dan jika klaim O harus salah, penjelasannya tidak mungkin ada mahasiswa yang bukan pelajar. Sebaliknya, jika klaim O benar, maka klaim A harus salah. Dan selanjutnya, merupakan poin klaim subalternasi. Klaim A atau semua subjek adalah predikat menyiratkan kebenaran klaim I, yang beberapa subjek adalah predikat. Lalu klaim E tidak ada subjek yang predikat, menyiratkan kebenaran klaim O, beberapa subjek bukan predikat. Namun, kebenaran klaim I atau O tidak menyiratkan kebenaran A atau E. Poin yang selanjutnya merupakan 3 operasi kategorikal. Ketiga operasi kategorikal digunakan untuk memodifikasi klaim logika standar A, E, I, dan O, dan menghasilkan klaim baru yang setara, bernilai kebenaran sama dengan klaim asli. 3 operasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, conservation, yang kedua, observation, dan yang ketiga contraposition. Yang pertama, konversi, yaitu mengubah klaim dengan menukar posisi subjek dan predikat. Klaim E dan I tetapi bukan klaim A dan O, hanya berisi informasi yang sama dengan kebalikannya. Aturan kesetaraannya yaitu hanya klaim A yang tidak ada subjek yang predikat dan klaim I beberapa subjek adalah predikat yang setara dengan konversi mereka. Lalu klaim A, semua subjek adalah predikat, dan klaim O, beberapa subjek bukan predikat, tidak setara dengan konversi mereka. Contohnya, yang klaim E, tidak ada orang Norwegia yang Slavia. Tidak ada orang, yaitu maksudnya tidak ada orang Slavia yang berasal dari Norwegia. Lalu contoh klaim I, beberapa ibu kota negara bagian adalah kota-kota besar. Maksudnya beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Klaim yang setara dengan konversinya memiliki diagram Venn yang simetris. Lalu yang kedua, obversi. Mengubah klaim dengan 2 langkah. Mengubah klaim positif ke negatif atau sebaliknya, yaitu melintasi kotak secara horizontal. Klaim A menjadi klaim A menjadi klaim E, dan klaim O menjadi klaim I. Lalu mengganti predikat dengan komplementernya. Contohnya, manusia menjadi bukan manusia. Aturan kesetaraannya, semua klaim A, E, I, O setara dengan observasinya. Contoh masing-masing dari klaim. Yang pertama klaim A, semua buah-buahan mengandung vitamin. Maksudnya tidak ada buah-buahan yang tidak mengandung vitamin. Lalu klaim E, tidak ada ikan yang mamalia. Maksudnya di sini semua ikan adalah bukan mamalia. Lalu klaim I, contohnya beberapa warga adalah pemilih. Yang dimaksud ialah beberapa warga negara bukan pemilih. Lalu contoh yang terakhir klaim O, beberapa kontestan bukan pemenang. Yang dimaksud ialah beberapa kontestan tidak menang.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Yang selanjutnya ada kontraposisi, yaitu mengubah klaim dengan 2 langkah. Yang pertama, menukar posisi subjek dan predikat seperti konversi. Kemudian yang kedua, menggantinya dengan komplement masing-masing. Aturan kesetaraannya yaitu hanya A atau subjek adalah predikat, dan untuk klaim O, beberapa subjek bukan predikat yang secara dengan kontraposisinya. Kemudian klaim E tidak ada subjek yang predikat, dan klaim I beberapa subjek adalah predikat. Tidak setara dengan kontraposisinya. Contoh, klaim A, semua orang Mongolia adalah Muslim, maka kontraposisinya adalah yang bukan non-Muslim adalah orang Mongolia. Kemudian untuk klaim O, berapa warga bukan pemilih, maka posisinya adalah berapa bukan pemilih, bukan warga. Kemudian ada silogisme kategorikal. Silogisme merupakan sebuah argumen deduktif dengan 2 premis. Silogisme kategorikal atau dalam bentuk standar. Silogisme ini terdiri dari 3 klaim kategorikal dalam bentuk standar, di mana terdapat 3 istilah, yaitu setiap istilah muncul tepat 2 kali pada dua klaim yang berbeda. Ketiga istilah tersebut adalah yang pertama istilah mayor atau P, mana yaitu predikat dari kesimpulannya. Kemudian ada istilah minor atau S, yaitu subjek dari kesimpulannya. Dan yang ketiga istilah tengah atau M muncul di kedua premis tetapi tidak muncul di kesimpulan. Karena pada figur 6 terdapat gambar mengenai hubungan istilah dalam silogisme kategorikal. Nah, pada 1, semua orang Amerika adalah konsumen. Dan 2, yaitu konsumen bukan demokrat. Maka kesannya adalah berapa orang Amerika bukan demokrat. Next. Kemudian ada validitas silogisme. Validitas merupakan sebuah argumen valid jika tidak mungkin premisnya benar, tetapi kesimpulan salah. Dalam silogisme kategorikal, premis-premis itu harus membangun hubungan yang benar antara istilah minor S dan mayor melalui istilah tengah. Di sini dapat 3 contoh argumen. Pada 3 argumen ini hanya ada 1 argumen yang silogisme kategorikalnya valid. Di sini pada argumen 1, premis pertama yaitu semua kucing adalah mamalia, dan premis 2, tidak semua kucing adalah domestik. Maka kesimpulannya tidak semua mamalia adalah domestik. Dari argumen tersebut, apakah ini silogisme kategorikal atau silogisme kategorikal yang valid atau tidak? Maka kita dapat melihat bahwa premis kedua dan kesimpulannya itu tidak dalam standar atau klaim standar, tidak dimulai dengan tidak. Kemudian dari kesimpulan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa argumen 1 ini bukan silogisme kategorikal yang valid. Nah, dari masalah tersebut maka terdapat
Itu premis kedua bisa menjadi beberapa kucing dan makhluk domestik. Dan maka kesimpulannya menjadi beberapa mamalia bukan makhluk domestik. Kemudian argumen 2. Pada argumen 2, premis 1 menyebutkan bahwa semua argumen valid adalah argumen yang baik. Kemudian premis 2 menyebutkan bahwa beberapa argumen valid adalah argumen membosankan. Dari premis itu mendapat kesimpulan bahwa beberapa argumen baik adalah argumen yang membosankan. Nah, kesimpulan itu sudah benar bahwa beberapa argumen baik adalah argumen yang membosankan. Maka pada argumen ini merupakan silogisme kategori. Kemudian yang ketiga, pada argumen ketiga yang pertama, premis pertama, beberapa anggota komite bukan mahasiswa. Kemudian pada premis 2 mengatakan bahwa semua anggota komite adalah orang lokal. Dari kedua premis tersebut disimpulkan bahwa beberapa orang lokal adalah non-mahasiswa. Dari argumen ketiga ini terdapat masalah pada kesimpulan, karena pada kesimpulan menggunakan istilah non-mahasiswa yang mana hal ini tidak muncul dalam premis. Dari masalah tersebut terdapat solusi, yaitu operasikan kesimpulan menjadi beberapa orang lokal bukan mahasiswa. Next. Kemudian yang selanjutnya, metode diagram Venn untuk pengujian validitas silogisme. Untuk menguji validitas silogisme, gunakan 3 lingkaran yang tumpang tindih. 1 mewakili setiap kelas, subjek, predikat, dan mayor. Di sini terdapat contohnya, yaitu tidak ada partai republik yang kolektif. Kemudian semua sosialis adalah kolektif. Oleh itu tidak ada sosial yang republik. Pada terdapat beberapa gambar. Dari contoh yang pertama itu tadi tidak ada partai republik yang kolektif. Maka pada gambar 8 ini menaungi seluruh area di mana lingkaran republik dan kolektif saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua, semua sosialis adalah kolektif. Pada gambar 9 menghasilkan bayangan seluruh area di mana lingkaran sosialis dan republik tumpang tindih. Hal ini dapat digunakan untuk memetakan kesimpulan silogisme bahwa silogisme tersebut valid. Nah, untuk memudahkan pengujian validitas silogisme ini, pada gambar 10 diberikan nomor area yang berbeda yang dapat merujuk dengan mudah untuk pengujian validitas silogisme. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hurairah. Baik, selanjutnya itu silogisme dalam kehidupan nyata. Untuk menentukan validitas argumen dalam kehidupan nyata dapat menggunakan huruf sebagai singkatan untuk setiap kategori dalam argumen. Contohnya yaitu tulang ayam dan anjing. Argumennya, kamu tidak boleh memberikan tulang ayam kepada anjing karena mereka bisa tersedak.
Dari argumen tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Premis pertama, semua tulang ayam adalah hal yang bisa membuat anjing tersedak. Premis kedua, sirat, itu tidak ada hal yang bisa membuat anjing tersedak yang boleh diberikan kepada anjing. Kesimpulannya, tidak ada tulang ayam yang boleh diberikan kepada anjing. Menggunakan singkatan huruf C, yaitu tulang ayam, E, hal yang bisa membuat anjing tersedak, S, hal yang boleh diberikan kepada anjing. Argumen dalam bentuk simbol menjadi premis pertama, yaitu semua C adalah D, premis kedua tidak ada D, S, kesimpulannya yaitu tidak ada C yang S. Next. Yaitu metode aturan untuk menguji validitas silogisme. Metode diagram adalah cara intuitif untuk menguji validitas silogisme, tetapi ada metode yang lebih cepat menggunakan 3 aturan sederhana. Aturan-aturan ini didasarkan pada 2 konsep utama, yaitu yang pertama, klaim afirmatif dan negatif. Klaim A dan I adalah afirmatif, klaim E dan O adalah negatif. Yang kedua yaitu distribusi. Istilah dalam klaim kategoris bisa terdistribusi atau tidak terdistribusi. Terdistribusi berarti klaim mengatakan sesuatu tentang setiap anggota kelas tertentu, sedangkan tidak terdistribusi ada tidak terdistribusi tidak demikian. Distribusi dalam klaim kategoris. A adalah subjek terdistribusi, predikat tidak. Klaim E tidak ada S yang P. Subjek dan predikat keduanya terdistribusi. Klaim I, beberapa S adalah P. Subjek dan predikat tidak terdistribusi. O, beberapa S bukan P. Subjek tidak terdistribusi, predikat terdistribusi. Next. Selanjutnya, 3 aturan validitas silogisme. Sebuah silogisme valid jika dan hanya jika memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, jumlah klaim negatif dalam premis harus sama dengan klaim negatif dalam kesimpulan. Tidak ada silogisme valid yang memiliki 2 premis negatif. Yang kedua, setidaknya satu premis harus mendistribusikan istilah tengah, yaitu yang muncul kedua premis tetapi tidak di kesimpulan. Yang ketiga, setiap yang distribusi kesimpulan harus distribusi dalam premisnya. Contohnya, pianis ada pemain keyboard, beberapa pemain keyboard pemain perkusi, beberapa pianis bukan pemain perkusi. Analisisnya, istilah tengah pemain keyboard, istilah ini tidak terdistribusi di kedua premis. Premis pertama, A, predikat pemain keyboard tidak terdistribusi. Premis yang kedua, O, objek pemain keyboard tidak terdistribusi. Dan pelanggaran aturan kedua, istilah tengah tidak terdistribusi di salah satu premis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila banyak salahnya